Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua sehat ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Tari kenapa? Sakit? Ya, kita doakan semoga Tari cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi sama kita di sini ya. Oke, nah untuk memulai pembelajaran hari ini supaya berkah, supaya bermanfaat, maka kita akan memulai dengan berdoa. Nah, untuk yang memimpin berdoa adalah yang datang paling duluan hari ini. Siapa yang hadir paling pertama di kelas? Haidir. Oke, Haidir sini. Haidir akan memimpin berdoa. Yang lainnya mengikuti berdoa ya. Ya. Jadi angkat tangannya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa allimni wa zurriyati wa ashabi al-kitab wal hikmah bil khair wa lutfi wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Terima kasih Aidir. Nah, kalau sudah berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, yang memimpin bernyanyi yang terakhir datang, siapa? Afifah, ayo. Nah, kalau bernyanyi harus berdiri. Ayo berdiri dulu. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, sudah siap? Untung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berdasar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padaku menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Makasih Afifah. Oke, selanjutnya kita persepsi dulu.
sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, IPAS-nya tentang apa ya? Iya, betul. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bangsa mana saja yang sudah datang ke Indonesia? Portugis, terus Spanyol, apa lagi? Inggris. Masih ingat nggak? Kalau itu ada peta Indonesia ya, di mana tepatnya Portugis datang untuk pertama kali. Ada yang mau maju untuk menunjukkan ke teman-temannya? Iya, Haifa, ayo silahkan. Di mana Portugis pertama kali menjajakkan kakinya di Indonesia? Iya, betul? Iya, kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Terima kasih. Nah, terus kalau Spanyol, ada yang mau menunjukkan Spanyol di mana? Iya, ayo Amira. Betul? Iya, tepuk tangan dulu untuk Amira. Nah, terus kalau bangsa Inggris atau disusul sama Belanda ya, sama saja ya. Ayo di mana? Ayo, silahkan Isna. Di mana dia datang untuk pertama kalinya? Bangsa Inggris. Iya, betul atau? Betul? Betul, ya. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang kedatangan bangsa asing, nah sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya untuk membebaskan dirinya dari penjajah karena kita memang memiliki hak untuk hidup merdeka. Nah, sebelum itu di bawah itu ada gambar pahlawan ya. Ada yang tahu nggak gambar siapa saja itu? Ada yang tahu? Siapa? Ayo. Fotonya siapa ini? Fotonya pahlawan siapa? Ya? Tuanku Imam Bonjol sama Pangeran Diponegoro. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengenal sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia baik tokoh dan periodisasinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu meneladani sikap-sikap pahlawan Indonesia. Kemudian ada 3 metode penilaian yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian pemahaman atau pengetahuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang akan kita pelajari nanti ya. Kemudian ada penilaian sikap, yang dinilai adalah sikap kalian kerjasamanya, kemudian saling menghormatinya selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Apakah kalian bisa meneladani atau menceritakan kembali juga tentang sejarah macam-macam perlawanan di Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita belajar, kita punya kesepakatan belajar yang harus kita patuhi ya, supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Coba untuk yang pertama, Rian, bacakan. Ya, terus? Oke, lanjut. Alwi, yang kolom kedua. Saat teman melakukan presentasi, maka yang lain mendengarkan. Kemudian? Meminta izin saat akan keluar dari kelas. Ya, kemudian yang terakhir, Rizkia yang baca sepakatannya. Ya. Iya, jadi ini kesepakatan kita ya. Jadi tolong dipatuhi selama proses pembelajaran
supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Ya, diantaranya kita harus saling menghormati, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak berpindah-pindah tempat duduk. Terus kalau temannya presentasi, kita harus mendengarkan. Dan selanjutnya ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Masih ingat tepuk semangat ya? Oke, tepuk semangat. Oke, selanjutnya tepuk ikan. Masih ingat? Ya, tepuk ikan. Cari makan, kekenyangan, siap. Oke, siap ya? Oke, baik, kita akan masuk ke kegiatan inti kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ada punya pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini menyangkut tentang materi yang akan kita pelajari. Gimana ya, Ibu berdirinya di dekat sini mungkin ya. Biar yang sebelah sana juga lihat. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Ada yang bisa berpendapat tentang hal ini? Ya, Sahema. Para pahlawan berjuang mengusir penjajah dengan berani melawan di medan perang, mengatur strategi dan memimpin rakyat untuk mempertahankan tanah air mereka. Iya, bagus sekali. Jadi para pahlawan berjuang dengan berperang di medan perang, membuat sebuah strategi untuk bisa bebas dari penjajahan. Terus yang kedua nih, perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Ada yang tahu nggak? Ya, perang Lombok. Ya, karena kita di Lombok ya, ada pernah terjadi perang Lombok. Fatih tahu nggak? Kalau perang Lombok itu perang apa? Iya betul, karena kerajaan Mataram ini diduga ada sekongkol ya sama penjajahan, jadinya terlalu mengekang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi masyarakat Desa Praya berjuang, memberontak gitu ya, untuk membebaskan diri. Ada yang berpendapat lain? Tidak? Oke, nah jadi pada masa perjuangan dari setiap daerah, kalau dalam masa perlawanan dulu ya, kita berjuangnya sendiri-sendiri. Jadi tiap daerah sendiri-sendiri berjuangnya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti, seperti ada perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan juga ada perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Selain itu ada perang Makassar, perang di Kalimantan. Mereka semua berjuang untuk membebaskan diri. Nah, yang terakhir nih, apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah? Ada yang mau berpendapat kira-kira apa ya? Ayah Gina, apa? Agar kita menghargai perjuangan mereka dan mencintai serta mempertahankan negara kita. Iya, bagus sekali. Jadi apa sih fungsinya, gunanya kalau kita belajar tentang para pahlawan, sejarah pahlawan, supaya kita bisa menghargai, itu ya, bisa menghargai dan menghormati perjuangan yang mereka lakukan. Kemudian kita bisa mengingatnya, mencintainya, gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian Ibu juga punya satu video pembelajaran. Kita simak dulu videonya ya. Bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik B, yaitu tentang macam-macam perlawanan. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai. Penderitaan berkesinambungan bangsa Indonesia. Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun oleh bangsa Belanda. Kemudian Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang, yang mengalahkan Belanda selama kurang lebih 3,5 tahun. Kehadiran bangsa Jepang yang awalnya mendapat simpati dari bangsa Indonesia, berubah menjadi sangat kejam dan rakus melebihi penjajah sebelumnya.
Jepang merampas hasil pertanian sehingga rakyat Indonesia mengalami kelaparan, kurang gizi, dan terserang penyakit. Rakyat Indonesia juga dipaksa untuk menjadi pekerja paksa atau Romusha membangun prasarana perang bangsa Jepang. Akibatnya ribuan rakyat Indonesia meninggal karena kekejaman penjajah Jepang. Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro. Pada abad ke-19, intervensi pemerintah Belanda menyebabkan banyak konflik di lingkungan kerajaan di Surakarta dan Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah munculnya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, menaikkan pajak, memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang. Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dan memutus jalur pengiriman makanan yang membuat Belanda mengalami banyak kekalahan. Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari Sumatera dan Sulawesi. Belanda juga merekrut tentara dari Afrika dan Pantai Gading. Belanda kemudian menerapkan strategi benteng Stelsel dengan membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terdesak dan dipaksa berunding dengan Belanda. Di tempat perundingan, Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau Perang Jawa membuat Belanda mengalami banyak kerugian sehingga menerapkan kultur Stelsel, tanam paksa, untuk mengganti kerugian dari perang ini. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Terjadi perang antara kaum adat dengan kaum agama, Padri, di Minangkabau, Sumatera Barat yang disebabkan oleh pertentangan praktik keagamaan. Kaum adat kalah dan meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai imbalan, Belanda meminta wilayah Minangkabau sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, pemimpin kaum Padri yaitu Datuk Bandaro meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol menggunakan taktik perang gerilya sehingga Belanda kewalahan dan meminta gencatan senjata pada tahun 1825. Selama gencatan senjata, pasukan Belanda ternyata dikirim ke Jawa untuk menghadapi perang Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro kalah, pasukan Belanda dikirim balik ke Sumatera Barat. Terjadi pertempuran hebat di Agam pada tahun 1833. Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1837 dalam pertempuran. Beliau kemudian diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir ke Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Masa pergerakan nasional. Bangsa Indonesia gagal mengusir penjajah karena belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa. Dengan pengalaman tersebut, kaum pelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Pada masa awal pergerakan lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Indische Party. Pada masa awal radikal, muncul organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, PI, Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada masa moderat di mana mereka mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, muncul organisasi seperti Partindo, Gabungan Politik Indonesia, GAPI, Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, dan lain-lain. Faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional. Beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yaitu 1. Sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. 2. Penderitaan rakyat akibat penjajah. 3. Lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan.
4. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. 5. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Kongres Pemuda II. Selain itu, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman juga pertama kali diperdengarkan. Lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan di Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Ya, baik. Dari video yang sudah kalian simak tadi, di sana ada dua jenis perlawanan ya. Yang pertama adalah perlawanan kedaerahan yang bersifat kedaerahan. Jadi masing-masing daerah melawan sendiri-sendiri. Seperti yang tadi disebutkan sama Fatih juga bahwa kayak di Lombok ada yang namanya perang Lombok. Nah, kemudian ada juga perjuangan yang bersifatnya global, jadi seluruh Indonesia disebut dengan masa pergerakan nasional. Nah, dari video tadi, kira-kira ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau bertanya tentang video tadi? Ada? Ya, bentar Ibu jelaskan dulu dah ya sedikit ya, biar lebih paham lagi. Jadi ada dua yang kita pelajari hari ini, ada dua jenis perang kedaerahan atau perlawanan kedaerahan. Yang pertama namanya perang apa? Perang Jawa. Oh ya, perang Padri dah dulu deh biar nggak bingung. Perang Padri itu ada di mana? Ada yang tahu nggak? Ada di mana ya? Di Padang, betul, di Sumatera Barat. Siapa yang memimpin perang Padri? Tuanku Imam Bonjol. Dari video yang tadi, perang Padri itu terjadi karena apa ya? Karena apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Karena adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri atau kaum pemuka agama. Perang Padri ini perangnya panjang. Dia dimulai dari tahun 1825 ya. 1805, mohon maaf. Dia panjang sekali. Kenapa panjang? Karena dia sempat ada gencatan senjata atau diberhentikan dulu. Gitu ya, Belanda karena merasa kewalahan, akhirnya dia minta time out istilahnya. Berhenti dulu deh, kita libur dulu perangnya. Nah, baru kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1833. Nah, yang kedua ada perang Jawa namanya ya. Ada yang tahu siapa yang memimpin perang Jawa? Pangeran Diponegoro. Kalau perang Jawa ini hanya sebentar waktunya, hanya 6 tahun. Nah, dari kedua perang ini kita bisa mengidentifikasi ya bahwa pada sebelum masa pergerakan nasional perangnya sendiri-sendiri. Tapi setelah ada pergerakan nasional yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal berapa? 28 Oktober, iya. Nah, dari sana baru kita perangnya bareng-bareng istilahnya, bersatu. Nah, untuk itu bisa mencapai kemerdekaan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kah? Ada? Oh, iya, Hisam, silahkan. Hisam mau bertanya apa? Apakah yang akan terjadi jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa mendatang? Nah, kata Hisam, apa kira-kira yang akan terjadi kalau nggak ada semangat persatuan? Ada yang bisa menjawab? Apa, Hekal? Indonesia tidak akan pernah merdeka. Oh betul, iya benar ya, bagus ya. Indonesia lama merdekanya nanti ya. Bisa jadi bukan pada tahun berapa ya Indonesia merdeka ya? 1945, iya. Bisa jadi bukan tahun 1945 merdekanya, bisa lebih lama dari itu. Ya, pertanyaan yang bagus dan jawaban yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk dua orang temannya. Iya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melihat video penjelasan, sudah ada tanya jawabnya. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Ya, diskusi kelompoknya sesuai kesepakatan yang kemarin. Ibu punya kartu 3 warna.
Silakan ambil sesuka-sukanya. Nanti itu yang menentukan kelompoknya ya. Nah, dari sini dulu. Ayo, silakan diambil. Oke. Ayo diambil. Dah. Ayo yang sini. Mana? Iya. Kalau sudah, silakan berkumpul dengan sesama warnanya. Merah dengan merah, kuning dengan kuning, biru dengan biru. Ayo silakan. Ibu tentukan di sini warna merah, sini kuning, sana biru. Sudah? Ayo silakan duduk. Nah, kalau sudah dipersiapkan apa yang sudah Ibu instruksikan kemarin? Sudah dibawa kartonnya untuk membuat lini masa? Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu punya tugas. Tugasnya adalah masing-masing kelompok akan membuat lini masa tentang macam-macam perlawanan ini ya. Kelompok merah Ibu sebut dengan kelompok 1 akan membuat lini masa tentang Perang Jawa. Perang Jawa. Mana dia Perang Jawa ini? Oh, ini dia. Ini LKPD-nya. Kemudian kelompok kuning Ibu kasih nama kelompok 2 akan membahas tentang Perang Padri. Dan yang kelompok 3 atau kelompok biru Ibu kasih tugas membahas tentang pergerakan nasional. Oh gitu. Oh ya, enggak apa-apa. Gini. Mana? Ditukar yang itu. Anu. Ya, sudah. Silakan dibuka. Oh, enggak. Oh, mohon maaf ya Ibu, salah yang kuning pergerakan nasional, yang biru yang perang Padri. Ayo silakan dikerjakan. Dibaca instruksinya, langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kalian akan merangkum, membaca, buka bukunya halaman 30 berapa? Kalau Perang Jawa ada di halaman 35. Perang Jawa di halaman 35. Perang Padri ada di halaman 36 di bukunya. Terus pergerakan nasional ada di halaman G. Ini dia. Ayo silakan dikerjakan sesuai instruksi ya. Lihat LKPD-nya, ada instruksinya. Ya, mana dia LKPD-nya nih? Ya. Tuliskan dulu informasi penting dari bacaan. Dibaca dulu bacaannya ya.
Ada garis ya. Tapi lini masanya dihubungkan pakai garis ya. Jadi jangan terlalu nempel lini masanya. Udah, ini kalau pergerakan udah selesai. Nah, berarti yang lain nih tempel. Saya langsung di sini. Ini foto
Jadi, kalau sudah jadi, silakan persiapkan untuk presentasi ya. Dipersiapkan untuk maju ke depan ya. Tapi sebelum itu kita melaksanakan teknik mindfulness dulu. Oke, silakan. Silakan diletakkan dulu alat kerjanya. Oh ya. Silakan diletakkan dulu alat kerjanya. Kita lakukan teknik mindfulness dulu ya. Belum. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Ya, hentikan dulu Lalu aktivitasnya. ambillah posisi yang nyaman, Duduk yang baik saat nyaman. duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali.
Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda. Ya, bagaimana setelah melakukan teknik mindfulness? Apa yang dirasakan? Ya, lebih rileks. Kalau sudah rileks berarti sudah siap untuk presentasi ya. Ya, sudah dipersiapkan anggota kelompoknya yang akan maju untuk presentasi. Iya, kalau sudah, Ibu mau kelompok yang pertama adalah yang membahas tentang pergerakan nasional. Silakan maju ke depan. Ngomong di garis. Ini nih, garisnya dari sini ke sini berarti. Ayo digaris dari sini ke sini. Ayo silakan kelompok berapa? Oke, mana nih? Baca ini dulu sampai sini. Ini nanti kalau udah selesai, langsung baca ini. Ayo 3 orang ya, 1 akan megang lini masanya. Kelompok yang lain silakan amati temannya yang akan mempresentasikan. Mana lini masanya? Ya, oke. Lini masanya diperlihatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang buatan lini masa pergerakan nasional. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Pergerakan nasional. Tokoh pergerakan berawal dari tumbuhnya organisasi pergerakan diantaranya Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, India Party. Masa pergerakan atau masa peperangan 1825 sampai dengan 1830. Latar belakang sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Penderitaan rakyat akibat penjajah. Lahirnya golongan terpelajar dari cendekia.
Musuhnya para baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga, peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda deklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II. Lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman pertama kali diumandangkan. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan di Surat Kabar Sinpo dan diberi nama lagu kebangsaan. Hasil akhir, setelah masa pergerakan nasional, perjuangan melawan penjajah lebih mengutamakan perundingan dan kenyataan dakwah. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Ada yang mau menanggapi atau mau memberi pertanyaan? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Dari kelompok lain. Ayo, Hisam. Apa? Silakan. Iya, bagus penampilannya ya. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok pergerakan nasional. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok dari Perang Jawa. Ayo, 3 orang ya maju ya. Ayo silakan. Ya. Besaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembuatan lini masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Tokoh pergerakan, Pangeran Diponegoro, Raden Mas Ontowiryo, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Masa pergerakan atau masa peperangan 1825 sampai dengan 1830. Latar belakang, kondisi masyarakat di Surakarta dan Yogyakarta yang memprihatinkan akibat intervensi Belanda, masuknya budaya Barat yang tidak sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia, beberapa kebijakan baru yang menyengsarakan rakyat. Strategi peperangan, Pangeran Diponegoro, strategi perang gerilya. A. Menyerang secara mendadak. B. Memutus jalur pengiriman makanan bagi Belanda. Pasukan Belanda merekrut lebih banyak pasukan baik dari luar Jawa maupun dari luar Indonesia. Membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro yang disebut dengan benteng Stelsel. Hasil akhir, Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan berkali-kali. Setelah melakukan perundingan, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga meninggal dunia di tempat pengasingannya pada 8 Januari 1855. Sekian prestasi dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kelompok Perang Jawa. Kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, baik, sekarang yang terakhir presentasi adalah kelompok dari Perang Padri. Ayo silakan. Ayo, 3 orang ya. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo. Coba diperhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembuatan lini masa perang Padri. Adapun hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Tokoh pergerakan, Tuanku Imam Bonjol Muhammad Syahab, lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung, 1 Januari 1772. Masa pergerakan atau masa peperangan, 1803 sampai dengan 1837. Latar belakang, adanya pertentangan antara kaum Ada dan kaum Padri yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai wilayah Minangkabau. Strategi peperangan, Tuanku Imam Bonjol strategi perang gerilya sehingga membuat Belanda kewalahan. Pasukan Belanda melakukan gencatan senjata pada tahun 1825 dan meminta perundingan. Pada tahun 1833, kembali menyerang kaum Padri di daerah Agam dan berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol. Hasil akhir, Tuanku Imam Bonjol mengalami kekalahan setelah diserang oleh Belanda pada tahun 1307. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan dan kemudian ke Manado hingga wafatnya pada tahun 1864 di Kampung Pineleng, Manado. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah presentasi. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah menunjukkan keterampilannya dalam memahami materi. Kita berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, baik. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke ice breaking dulu sedikit. Ya, ice breaking ya. Ice breakingnya tepuk wow. Masih ingat tepuk wow? Iya, ayo. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke. Baik, kita sekarang tes formatif untuk mengukur kemampuan kalian ya, pengetahuan kalian tentang materi yang sudah diajarkan. Silakan ditulis, ini ada tesnya. Silakan ditulis namanya dan kelasnya untuk nanti dikumpulkan ya. Ya, silakan. Nanti lini masanya dikumpulkan. Tuh, berapa itu? Nih. Berapa? 6 ya? Nah, ayo silakan. Mana? Mana LKPD-nya sama lini masanya? Nanti kita pajang di tembok kelas ya. Oh, apa itu? Oke, ayo minta yang ini sayang. Nanti kita pajang dia di tembok, di dinding kelas. Mana kelompok perang Padri? Sudah lini masanya? Dikasih.
Sudah ini ya, Rafi, sudah? Sudah waktunya 2 menit lagi ya. Ayo sekarang dikumpulkan. Sekarang dikumpulkan. Satu. Ya. Oke. Sudah? Kumpulkan. Ayo. Ya, sudah, Fahmi sudah. Ya, ya bagus. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang baca-baca, perlawanan, ada perang apa aja? Dan pergerakan. Kalau perang Jawa siapa yang memimpin? Kalau perang Padri. Terus ada pergerakan nasional. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa pergerakan nasional? Dengan Sumpah Pemuda. Ya, baik. Masih ada yang ingat kapan dimulainya perang Jawa? Tahun 1825. Terus kalau perang Padri 1823 ya. Terus kalau pergerakan nasional Sumpah Pemuda itu di tahun berapa? 1848. Ya, bagus semuanya ya. Nah, baik. Untuk itu kita akan refleksi dulu ya. Nah, refleksi pembelajaran kita hari ini, senang nggak belajar tentang masa-masa perlawanan? Senang. Akhirnya aku jadi tahu. Suka ya? Iya. Jadi kalau untuk pembelajaran selanjutnya sudah siap? Sudah. Baik, kita bernyanyi dulu SDG yang terakhir. Kemarin sudah diajarkan tentang lagu macam-macam perlawanan. Masih ingat? Oke, kita nyanyi itu dulu ya. Ya, semuanya nyanyi ya.
Iya, pintar semua. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam perlawanan. Maka di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa Jepang dan bangsa Belanda. Jadi silakan dipersiapkan diri kalian pelajari tentang materi tersebut. Gali ilmu atau gali pengetahuan sebanyak-banyaknya supaya nanti kalian akan bisa untuk menguasai materi yang selanjutnya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Senang nggak? Senang. Ya, jadi tahu ya tentang macam-macam perlawanan ya. Iya. Jadi kalau untuk materi selanjutnya apa? Dipersiapkan dirinya ya. Baik. Untuk menutup pertemuan kita hari ini supaya pembelajaran yang sudah kita laksanakan membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semua, kita akhiri dengan berdoa. Kita sama-sama membaca hamdalah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat